Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Ugraseno Aji Baskoro hadir di acara menyambut dan memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini, pagi yang cerah ini, kami dapat ikut berpartisipasi memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan akan nanti diperingati seluruh pelosok tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di jalur anak-anak kampus, anak-anak sekolah, dan lembaga-lembaga pendidikan swasta lainnya yang di bidang organisasi keagamaan Muhammadiyah, organisasi keagamaan NU, dan organisasi keagamaan lainnya, semuanya memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para pengikutnya, dan seluruh umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan besok mendapatkan sahabatnya di yaumil qiyamah nanti. Saudara-saudara sekalian setanah air dan sebangsa, Ugraseno Aji Baskoro hadir dalam peringati Hari Pendidikan Nasional, akan ikut berpartisipasi dalam membacakan yaitu sejarah pendidikan nasional secara berjenjang. Untuk itu, mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara setanah, sebangsa, senasib, dan sepenanggungan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita sehingga kita dapat bersahaja, dapat berkumpul, dapat bertemu muka dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Setiap tanggal 2 Mei kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagai bangsa Indonesia, dalam kaitannya dengan Hari Pendidikan Nasional ini, tentu ingatan kita tertuju pada peletak dasar pendidikan yang pertama kali bagi bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara dengan taman siswa yang didirikannya. Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda hanya dibatasi pada kelompok tertentu, itu pun sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial sendiri. Penyelenggaraan pendidikan diprioritaskan buat anak keturunan Eropa, sementara anak bumi putra hanya sebagian kecil yang mendapatkan kesempatan belajar. Itu pun dibatasi pada sekolah kelas 2 angka loro yang khusus didirikan bagi anak bumi putra kalangan bawah. Hanya sebagian kecil yang mendapatkan kesempatan belajar, itu pun dibatasi pada sekolah kelas 2. Dan sekolah kelas 1 yang secara khusus didirikan untuk anak bumi putra kelas menengah dan atas. Memperhatikan kondisi nasib anak bumi putra yang demikian itu menggeliatkan semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan. Sekolah yang diselenggarakan bangsa Indonesia sendiri terkenal dengan sebutan perguruan kebangsaan
terbuka bagi semua bumi putra tanpa membedakan dari kalangan manapun. Pada tahun 1920, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan kebangsaan yang bernama Taman Siswa. Di samping untuk belajar menimba ilmu pengetahuan, pendidikan dalam sekolah tersebut juga bertujuan untuk membentuk jiwa kebangsaan. Dengan tujuan itu, lulusan Taman Siswa bukan hanya pandai tetapi juga mampu menjadi calon pemimpin harapan bangsa. Untuk tujuan itu, dalam kegiatan belajar mengajar ditanamkan semangat cinta tanah air dan anti penjajah. Kemudian pada tahun 1924 didirikan pada perguruan kebangsaan yang bernama Perguruan Kesatrian oleh E.F.E. Doesdecker. Perguruan itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan rasa percaya diri sebagai manusia merdeka. Untuk mencapai tujuan itu, dalam kegiatan belajar mengajar ditumbuhkan sikap kritis terhadap kolonialisme dan keberanian mengambil sikap tanpa kompromi terhadap segala hak yang berkaitan dengan penjajah. Pada tahun 1926 lahir pula perguruan kaya Taman yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Saudara-saudara, saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia, demikianlah sekilas tentang sejarah pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan. Pendidikan merupakan perkara yang sangat penting yang harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Marilah kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya dunia pendidikan. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, karena Tuhan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pada tingkat yang tinggi. Akhirnya, terima kasih atas perhatian saudara dan mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah menyambut Hari Pendidikan sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan pemerintahan sekarang di bawah kendali Presiden Prabowo dengan kabinetnya merah putih, dengan kurikulum yang mungkin akan dirubah kembali oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mudah-mudahan pendidikan tidak akan surut, semakin maju dan semakin maju dan semakin maju, dan Indonesia akan menuju masyarakat adil dan makmur, makmur dalam keadilan, keadilan dalam kemakmuran. Kurasena Cipaskoro dari kaki Gunung Rokojembangan menyudahi peringatan Hari Pendidikan Nasional ini. Mudah-mudahan tetap jaya Indonesia.